Perkenalkan, nama saya Sasha Dewi, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Karangtengah Garut, Jawa Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas PGRI Mahadewa, Indonesia, Bali. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang akan dilaksanakan di SMP 1 Karangtengah Garut. Berikut adalah uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih bisa kembali bertatap muka dengan Ibu. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh siapa? Dia. Silakan dia untuk memimpin sekalian membacakan surat Al-Fatihah. Duduk siap. Belum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Silakan membacakan surat Al-Fatihah. Terima kasih. Nah, masih semangat? Masih. Ya, semangat pagi. Semangat pagi, mari bergenerasi meraih mimpi. Ya, terima kasih. Harus semangat ya. Berinteraksi. Sekarang Ibu absen dulu. Absen dulu. Akhir Hidayah. Ya. Aida, Hadir. Alsa, Hadir. Angga, Hadir. hadir. Citra, Hadir. Devi, Hadir. Dias, Hadir. Ida Mohan, Hadir. Gianita, Hadir. Ira, Hadir. Nadita, hadir. Nasya, Hadir. Melinda, Hadir. Pinrin, Hadir. hadir. Rosita, Hadir. ya. Rizky Amelia, Hadir. hadir. Krista, Hadir. Sinta, Hadir. Sophie Amelia, Wapa, ya semua hadir ya. Hadir. Ya, terima kasih. Nah, sekarang itu kalau Ibu masuk kelas berarti pembelajaran apa sih? Bahasa Indonesia.
eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, gagasan umum teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Saya Bu. Boleh? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat sesuatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Ya, itu adalah tentang teks eksplanasi. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu KD 3.10 yang bergeser ya. Yang ini 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya 3.10.1 menganalisis teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 2. Menganalisis struktur teks eksplanasi. 3. Menjelaskan kaidah teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik melalui kegiatan pembelajaran problem based atau PBL mampu 1. Menganalisis teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 2. Menganalisis struktur teks eksplanasi. 3. Menjelaskan kaidah teks eksplanasi. Nah, itu pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Kemudian Ibu akan membagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi yang kemarin sudah dicampur lagi biar mengenal satu sama lain. Kalau untuk silakan membagi kelompok, bangkunya didorong dulu, didorong. Ya, kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Lihat di sini ada gambar apa saja. Yang ini gambar apa ini? Kebakaran apa? Hutan. Ini adalah kebakaran hutan. Ini tentang apa ini? Kering. Ya, apa lagi? Berarti ini tentang apa? Ya, kemarau, betul. Terus yang diakibatkan dari kekeringan yang diakibatkan dari apa? Kemarau. Iya, kan ini gambarnya apa? Tanah yang kering. Coba yang ini. Kira-kira ini gambar apa? Gambar? Ya, itu tadi apa? Budaya. Ini kan kesenian. Kesenian itu maksudnya ke dalam budaya. Ini ada seorang kakek-kakek yang lagi apa ini? Makan. Ini adalah contoh teks eksplanasi sosial tentang kemiskinan. Kalau ini bisa dilihat apa sih? Gambar apa ini? Gunung meletus. Nah, di sini Ibu akan menampilkan tentang gunung meletus. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Kelihatan? Ya. Dibaca dulu.
Lanjut halaman berikutnya, silakan dibaca di bagian ini. Dipahami apa yang kalian baca itu. Di sini yang terakhir, silakan dibaca. Sudah dibaca? Dari pemaparan gambar tadi, kemudian bacaan yang sudah kalian baca, apakah ada pertanyaan? Ada Bu. Saya Bu. Siapa dulu? Yang mau bertanya siapa? Berapa orang? Oh, silakan. Akhir dulu. Bagaimana ciri bahasa yang digunakan dalam teks gunung meletus? Bagaimana ciri Bahasa yang bahasa digunakan yang dalam digunakan teks dalam teks gunung meletus? Ya, apa siapa lagi? Saya Bu. Ya, Devi. Apa saja struktur yang ada dalam bacaan tersebut? Apa saja struktur yang ada dalam bacaan tersebut? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Siapa namanya? Rizky Amelia. Ya, Rizky, silakan. Adakah ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi? Pertanyaan Rizky, adakah ciri-ciri apa? Kebahasaan teks eksplanasi? Ya, dari pertanyaan ketiga teman kalian, kita lihat di slide berikutnya. Ya, teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Nah, tadi yang ditanyakan oleh teman kalian, di dalam teks eksplanasi itu terdapat struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi tersusun atas suatu struktur yang memudahkan kita memahami isi teks. Adapun struktur teks eksplanasi itu ada 3. 1. Identifikasi fenomena. Nah, bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klarifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi yang tadi ditanyakan oleh teman kalian. Nah, yang kedua itu bisa dibacakan nambahan nomor 2 itu apa? 2. Rangkaian kejadian. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan.
Ya, yang kedua adalah rangkaian kejadian. Pada bagian ini berisi peristiwa, perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial maupun budaya. Dan yang ketiga adalah wabah. Silakan bacakan yang ketiga itu apa? Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenal topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Ya, bagian yang ketiga adalah ulasan yang berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh. Sekarang, kalau tadi adalah strukturnya, yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Apa sih ciri-ciri teks eksplanasi itu? Satu, bacakan Angga, apa satu? Ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realiti, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klarifikasi, atau definisi. Ya, ciri-ciri yang ke-1 adalah ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Yang kedua adalah logis. Nah, silakan bacakan. Logis, penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan Teoritis. Ya. Yang ketiga, Objektif. Sophie, silakan bacakan Sophie. Penjelas dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Yang keempat, cepat. Yes, bacakan Yes. Bukan eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan memengaruhi pembaca, tetapi memperlihatkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Ya. Yang kelima adalah teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Itu ciri-cirinya. Sekarang lanjut ke dalam kaidah kebahasan teks eksplanasi. Ya, bisa dilihat ke slide ini. Di dalam kaidah kebahasan teks eksplanasi itu ada empat kaidah. Satu, menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam konjungsi kausalitas? Kausalitas itu adalah sebab akibat. Antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Yang kedua silakan dibacakan Citra. Menggunakan kondisi kronologis hubungan waktu seperti kemudian, lalu, dengan itu, pada akhirnya. Iya. Dua, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Yang ketiga, baca ke. Tiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti pencerita kata ganti yang maksud. Misalnya, Kabupaten Bandung, burung gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. Iya. Itu yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Yang keempat, bacakan, Meg. Di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Nah, ya, itulah tentang kaidah kebahasan teks eksplanasi. Ada 4. 1. Menggunakan konjungsi kausalitas. 2. Menggunakan konjungsi kronologis. 3. Menggunakan
yang merujuk kepada fenomena. Yang keempat, menggunakan kata peristilahan atau kata teknis. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Sebentar. Di LKPD-nya diisi ya? Ya Bu. Silakan dibuka LKPD-nya. Kemudian pahami apa yang ada di LKPD. Di situ tertera di dalam LKPD bisa dilihat ada sebuah gambar proses terjadinya banjir. Kemudian bacalah teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya banjir dan jawab beberapa pertanyaan yang menyertainya. Pertanyaan nomor 1, analisis struktur yang ada dalam bacaan tersebut. Kan yang tadi ada 3, ada identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan. Mana bagian yang termasuk ke dalam identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan? Soal yang nomor 2, tentukan kaidah bahasa yang khas yang kamu temui pada eksplanasi tersebut. Tadi kaidah kebahasaan itu ada berapa? Ada 4. Silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Cukup ya. Lalu kita akan mempresentasikan hasilnya. Silakan dikerjakan. Ya, ini yang identifikasi fenomena. Ini dari bacaan ini masukin ke dalam ini. Mana strukturnya? Nomor 1, 2, 3. Mana bagian identifikasi fenomena, proses kejadian, bacaan. Ini di sini. Ada yang sudah mengerti? Kelompok 1 sudah paham? Ya, dibaca dulu. Ini dibaca soalnya, kemudian dipahami. Ini masuk ke dalam, masukkan ke sini. Identifikasi fenomena bagian mana, proses kejadian bagian mana, atau paragraf berapa, ulasan yang paragraf berapa, terus kalimatnya, teksnya apa, masukkan ke sini. Mengerti? Paham? Kelompok ini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Kelompok 4 sudah paham? Mana yang oh iya, dipahami dulu ya. Ini dari gambar ini, dari cerita ini, kemudian diisi ke dalam masuk. Bekerja kelompok itu yang bekerja jangan sendiri ya. Itu menilai dulu ya
Dari daerah dulu pada satu daerah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak mengerti, tanyakan kepada ibu. Iya, Bu. Ibu mau ngisi dulu untuk nilai proses kegiatan kalian kan dinilai. Secara ilmiah Ini kelompok ini ramai terus ya.
Yang ini yang menggunakan kata teknisnya mana, di dalam teksnya itu mana ya. Terus dua, menggunakan konjungsi kronologis. Cari di sini mana yang menggunakan kata konjungsi kronologis. Terus yang ketiga menggunakan kata benar. Cari yang di sini ya. Kalau ini kan baru apa kaidah yang 4. Silakan temukan di sini yang 4 itu mana saja. Kerugian karena sebenarnya Ingat ya, untuk penilaian kalau lengkap isinya nilainya 3, kalau kurang lengkap 2, kalau tidak lengkap 1. Di dalam kaidah juga sama. Kalau 3 skor 3 lengkap, skornya 2 kurang lengkap. Dan kalau tidak lengkap nilainya 1. Jadi diisi dengan selengkap-lengkap. Menit lagi. Lagi ya, silakan yang dulu.
Kelompok 2 sedikit lagi ya. Di kelompok 3 sudah. Yang lainnya sudah belum? Lanjut dulu. Yang belum silakan lanjut. Kelompok 3 cepat sekali ya, hebat. Kelompok 2 nanti dipresentasikan oleh 2 orang ya setiap kelompok. Ke depan kita belajar berbicara di depan teman-teman. Jangan malu-malu ataupun takut salah, tidak boleh. Perkenalkan nama. Yang lain diperhatikan, nanti beri tanggapan apa ada yang kurang atau tanggapannya misalnya ada sudah sesuai atau belum sesuai, ada yang kurang, bisa dikomentari teman. Sudah ya, silakan dipresentasikan di depan. Berarti untuk kelompok, karena ini soalnya ada 2, untuk kelompok 1 mempresentasikan struktur teks eksplanasi. Kalau untuk kelompok 2, 3 dan 4 mempresentasikan bagian kaidah kebahasaan. Yang ini bagian
Yang ke satu sebagai moderator, yang dua yang temannya lagi membacakan hasil kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Rizky Amelia. Kami akan mempresentasikan atas kerja kelompok kami. Saya akan menjadi moderator dan berita dan akan membaca. Silakan langsung ke Rista. Bacakan saja hasilnya. Banjir adalah peristiwa terjadinya air Yang itunya dulu. Kalau nomor 1 itu apa? identifikasi Analisis struktur yang dan ada dalam teks tersebut. Ada berapa? Ada 3 ya, kita katakan dulu. 1. Identifikasi fenomena. 2. Proses kejadian. Dibacakan teksnya. Identifikasi fenomena itu bagian mana? Banjir adalah peristiwa terjadinya air yang mengenai daratan dan dapat menyebabkan kerusakan fisik pada daratan tersebut dan dapat membuat kerugian sosial dan ekonomi. 2. Proses kejadian. Proses terjadinya banjir secara alamiah itu seperti turunnya hujan, jatuh ke permukaan bumi dan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan. Setelah itu masuk ke permukaan tanah, mengalir ke permukaan tanah yang lebih rendah. Setelah itu terjadi penguapan dan keluar ke permukaan daratan. 3. Proses banjir itu terjadi secara ilmiah dan karena ulah manusia. Teman-teman ada yang menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ayo, silakan. Nah, berdiri Muhammad, berdiri. Menurut kelompok saya, apa yang disampaikan kelompok 1 sudah sesuai. Paragraf 1 adalah identifikasi fenomena. Paragraf 2, 3, dan 4 adalah rangkaian kejadian. Paragraf 5 ulasan. Sudah? Ya. Bagaimana kelompok 1? Berarti di sini jawabannya sudah sesuai ya? Sudah. Yang apa yang dibacakan oleh kelompok 1 dan yang ditanggapi oleh komentar oleh Muhammad sudah sesuai. Paragraf 1 adalah identifikasi fenomena. Paragraf 2, 3, dan 4 rangkaian kejadian. Kalau paragraf 5 adalah ulasan. Sudah? Ya, ada tepuk tangan. Ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan takut ya kalau bukan itu belajar berbicara. Kelompok 2, silakan sama Bapak dan Devi. Silakan untuk membacakan hasil presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 dengan saya Wafa Aulia sebagai moderator yang akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Salah satu analisis kebahasaan teks eksplanasi yaitu kata teknis yang akan dijelaskan oleh rekan saya Devi. Analisis kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas, yaitu contohnya hujan lokal. Teman-teman ada yang ingin menanggapi? Yang mau menanggapi untuk siapa dulu ini? Mau, oh.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 tentang kaidah ya. Yang kedua tentang apa? Coba. Kaidah yang kedua itu. Konjungsi kausal. Ya, silakan dibuka. Nanti kelompok 3 dengarkan apakah ada yang kurang atau bisa kayak tadi ya. Kelompok 2 dalam pengerjaannya itu ada yang kurang, nanti dibacakan dan ditambahkan, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nasyid Islamia dan rekan saya Citra Amelia Putri. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis kebahasaan teks eksplanasi yang menggunakan konjungsi kausalitas yang akan dibacakan oleh Citra. Menggunakan konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh karena itu, sehingga. Di sini kami mempunyai 3 contoh teks eksplanasi yang menggunakan konjungsi kausalitas. Contoh 1 karena, contoh 2 sehingga, contoh 3 karena. Contoh kalimatnya adalah: 1. Secara non-ilmiah, banjir dapat terjadi karena ulah manusia. 2. Terapung di tempat pembuangannya semakin lama semakin menguap, setelah itu tinggi dan keluar sehingga mengenai daratan dan penyebabnya banjir. 3. Manusia dapat mengalami kerugian karena banjir itu. Teman-teman, silakan ada yang mau menanggapi? Silakan kelompok 4. Menurut kelompok saya, terdapat 5 kata konjungsi kausalitas. Selain yang tadi disebutkan oleh kelompok 3, ada lagi yaitu konjungsinya adalah karena mereka mendiami tempat hal yang secara alamiah merupakan dataran banjir. Ya, berarti yang ditanggapi yang lain betul tidak yang ditanggapi sama kelompok 4? Betul. Kelompok 3 ada yang kurang ya. Jadi ada berapa? Ada 4 di sana sama konjungsinya. Jadi mungkin kelewat. Ada lagi tidak? Nanti ditambahkan ya konjungsinya. Sehingga ada 4 konjungsi kausalitas. Ada lagi tidak? Makasih atas tanggapan dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 4, siapa yang mau sampai ke depan? Ya, silakan. Nadita sama Alsa. Yang lain perhatikan apakah pekerjaannya sama. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alsa Puspita sebagai moderator dan teman saya Nadita Ajara. Kami di sini perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang proses terjadinya banjir yang menggunakan konjungsi kronologis yang akan dibacakan oleh Nadita Ajara. Hasil presentasi kelompok 4 tentang proses terjadinya banjir menggunakan kata konjungsi kronologi atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contoh kalimatnya adalah setelah. Sudah? Ada? Silakan, ada yang mau? Saya Bu. Ya, silakan Asia. Menurut kelompok saya, juga apa yang disampaikan oleh kelompok 4 sudah sesuai, karena untuk konjungsi kronologis di proses terjadinya hujan hanya menggunakan konjungsi kronologis, yaitu setelah yang lainnya tidak terdapat
di bacaan tersebut. Ya berarti jawabannya Sesuai. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih Allah untuk kelompok 4. Ya, tadi kan sudah dijelaskan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jawabannya sudah lengkap semua. Ada yang menambahkan dan pengurangan kelompok ditambahkan oleh teman kalian ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Apakah pembelajaran hari ini kalian senang tidak? Apakah ada hambatan dalam pembelajaran hari ini? Ada Apa Nadita hambatannya? capek lelah, tapi saya tetap bersemangat dan mengalami capek dan lelah. Hambatannya ya capek dan lelah, tapi tetap semangat.
dibaca dulu soalnya baik-baik. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Tertuang di dalam soal. Jangan tergesa-gesa. Yang nilainya di bawah 70 nanti ibu remedial. Usahakan harus di atas 70. Ada yang sudah? Silakan kumpulkan di kelompok saja ya. Kalau tidak di kelompok nanti kasih. Ya, Bu. Kelompok satu sudah semua? Ya. Disatuin sama itu sama Kelompok 1 sama kelompok 2. itu relaksasi. Kelompok dia sudah? Ya. Bisa di tolong bantu ibu. Ya sudah semua ya. Untuk pembelajaran minggu depannya kita akan belajar tentang menulis teks eksplanasi. Coba kalian di rumah belajar atau keadaan apa sih yang terjadi misalnya di lingkungan rumah atau di kecamatan atau apa yang proses yang terjadi bisa dituangkan ke dalam teks eksplanasi. Mengerti? Mengerti. Kalau sudah, silakan bukunya dibereskan. Sebelum pulang, kita beradu. Bukunya dirapikan dulu. Sudah? Silakan dia untuk memimpin doa pulang. Ya,
sosial. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam.